Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Saudara, dunia pendidikan tinggi di Indonesia tengah mengalami perubahan besar. Hasil SNBP dan SNBT 2026 menunjukkan jurusan-jurusan di bidang kesehatan, bisnis, dan program studi terapan menjadi pilihan favorit ribuan calon mahasiswa. Di Universitas Jember sendiri, ilmu keperawatan dan PGSD menjadi program studi dengan peminat terbanyak. Sementara persaingan masuk perguruan tinggi juga semakin ketat dengan puluhan ribu pendaftar yang bersaing. Di balik tingginya minat terhadap jurusan tertentu muncul pertanyaan besar. Apakah jurusan favorit hari ini masih relevan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan? Dan keterampilan apa yang harus dimiliki mahasiswa agar mampu bersaing di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat? Sapa Jatim akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya Pia Widya. Kuliah yang diminati, karir yang menanti. Untuk membahasnya sudah hadir di studio Kompas TV Jember, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jember, Profesor Slamin. Assalamualaikum, Prof. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik. Mbak, sehat, nggih? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir di Sapa Jatim hari ini. Siap. Prof, ini hasil dari SNBP dan SNBT 2026 menunjukkan jurusan terapan dan kesehatan masih menjadi yang dominan. Apa sebenarnya yang dibaca oleh generasi muda hari ini sehingga mereka berbondong-bondong untuk memilih jurusan tertentu, Prof? Oke, saya pikir mereka cukup realistis ya. Nanti setelah lulus, yang mudah mencari pekerjaan menurut mereka kan yang di terapan sama yang di kesehatan ya, khususnya kedokteran, keperawatan, kedokteran gigi, dan seterusnya. Dan sekarang justru yang juga jadi favorit itu gizi kan, karena ada MBG misalnya. Sampai lulusan kita itu sold out lah istilahnya gitu, langsung terserap. Bahkan sebelum lulus pun sudah mulai banyak yang pesan gitu. Jadi saya pikir itu bagus lah untuk generasi kita gitu. Artinya mereka cukup jeli membaca pasar kerja ya? Iya, industri ke depan gitu. Apa yang dibutuhkan oleh pangsa pasar, oleh industri gitu. Makanya akhirnya memilih di terapan dan juga di keperawatan misalnya, atau di kesehatan lah, seperti di kedokteran. Kalau dulu para siswa ini memilih jurusan yang prestis dan gengsi untuk dipilih sebagai jurusan kuliah. Nah, hari ini mereka cenderung memilih jurusan yang potensi karirnya lebih baik ketika lulus. Ini pergeseran pola pikir atau bagaimana? Iya, saya pikir ya generasi sekarang, Gen Z kan lebih pragmatis ya. Mana yang laku gitu, itu yang mereka pilih gitu. Sebenarnya masalah prestis atau tidak itu kan tergantung minat. Ya, sekarang minatnya masih kedokteran kan yang dominan misalnya. Sehingga dianggap prodi ini prodi yang prestis gitu. Dan sampai sekarang pun karena peminatnya juga masih tinggi gitu, akhirnya prodi kedokteran itu juga dianggap sebagai prodi yang prestis gitu. Padahal bisa jadi ada prodi-prodi lain, misalnya hukum ya. Hukum itu di kalangan sosial humaniora, di Soshum itu di UNED sendiri itu masih tinggi peminatnya, favorit lah, nomor satu terutama waktu SNBT gitu. Sehingga ilmu hukum pun gitu ya, dan kalau kita lihat di tataran nasional itu kan yang non vokasi justru S1 hukum kan yang dominan gitu ya. Artinya itu juga menjadi prodi-prodi yang prestis untuk kalangan sekarang, karena mereka berpikir setelah lulus itu lebih mudah terserap di industri atau di pasar kan itu. Kira-kira pilihan mereka itu yang paling mendominasi atau mempengaruhi memang minat pribadi, tuntutan orang tua, atau tuntutan pasar kerja ini? Nah, itu yang agak susah ya. Kalau menurut saya sih tetap pada akhirnya adalah keputusan dari siswa sesuai dengan minatnya, ya calon mahasiswa ya. Tetapi kadang kan yang lebih paham awalnya kan orang tua itu kan selalu ingin apa istilahnya ya, mohon maaf dalam tanda kutip mencampuri gitu ya keputusan yang akan diambil oleh putranya atau anaknya, bukan hanya urusan sekolah. Kita tahu lah urusan yang lain juga begitu kadang gitu. Tetapi pada kenyataannya atau pada akhirnya, karena yang lebih tahu saya passionnya di mana, belajar apa, itu kan tetap si anak gitu ya. Akhirnya saya yakin pilihannya juga nanti anak lah yang lebih dominan memutuskan gitu. Dan anak sekarang seperti yang sebelumnya
itu condong apa ya, pragmatis tadi, realistis ke depan mana sih pekerjaan yang paling menjanjikan yang karirnya menjanjikan nanti. karirnya gitu. Dan tidak selalu anak sekarang berpikir, kalau zaman saya mungkin ya PNS gitu ya, ASN gitu. Tapi anak-anak sekarang justru sudah banyak pilihan sudah ya, banyak Prof. pilihan, konten kreator misalnya, jadi jurnalis misalnya, atau jadi YouTuber gitu ya, influencer misalnya, itu sudah apa ya, terbentuk lah di anak-anak sekarang gitu. Tadi ada jurusan kesehatan terapan yang paling diminati, di Soshum juga ada hukum, manajemen misalnya. Oke. Kira-kira ada, Prof, jurusan utamanya di Universitas Jember yang ini kurang diminati, tapi justru ke depannya ini juga punya prospek bagus soal karir. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat ya, di UNED ya, yang peminatnya rendah itu memang ada prodi fisika, prodi fisika baik yang di murni maupun di pendidikan gitu ya. Padahal sebenarnya ini kan basic science ya, ilmu dasar yang seharusnya tetap diperlukan di masa mendatang. Mungkin kalau digunakan untuk cari kerja yang saat ini gitu ya, tidak gampang gitu ya, kecuali kalau memang dia top gitu ya, jadi guru atau jadi dosen, kemudian jadi saintis, ya itu mereka baru bisa bekerja misalnya. Tapi kan yang lulusan ini kan banyak gitu, sehingga yang mungkin middle ke bawah tidak mudah gitu. Itu yang membuat akhirnya mereka saat ini tidak tertarik gitu. Padahal saat ini yang berkembang AI misalnya butuh pengetahuan seperti itu gitu, fisika yang memang basic science itu gitu. Tetapi sekali lagi anak-anak sekarang itu kan cenderung pragmatis ya, kalau untuk apa kayak gitulah, untuk apa saya belajar, sudah susah ya, kita tahu fisika mereka susah, lebih ingin instan ya. betul, cari kerjaan nanti susah gitu, kuliah juga susah misalnya gitu kan. Akhirnya mereka cari yang apa ya, kuliahnya lebih mudah relatif, tapi nanti kerjanya juga nyarinya gampang kan. Akhirnya mereka berpikir begitu gitu. Untuk jurusan Soshum sendiri ada Kalau yang kurang Soshum, diminati? ya sejarah memang kurang, tetapi tetap ada ya, tetap apa ya istilahnya, daya tampungnya tetap terpenuhi sebenarnya, hanya tidak sebanyak misalnya di kedokteran atau hukum gitu ya, atau di manajemen gitu, tetap ada peminat dan daya tampung masih terpenuhi gitu. Hanya kan daya apa ya, tingkat keketatannya kan tidak ya jadi rendah kan begitu gitu. Padahal kalau kita lihat di film-film kan sejarah itu justru jadi antropolog, jadi kayak paling Indiana mau Jones ya lah, profesinya gitu, wow, bahkan. gitu. Karena ini menarik, Prof. Slamin. Di akhir April lalu ada wacana yang sempat ramai di ruang publik dan media sosial soal pemerintah yang ingin mengevaluasi bahkan menghapus ini jurusan yang dianggap kurang relevan dengan kebutuhan industri. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita rehat sejenak. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Jatim akan segera kembali usai jeda.